Joao Cancelo siap tinggalkan City menuju Bayern. Kejutan, Arsenal siap datangkan Jorginho. Dan jelang deadline, Chelsea siap boyong Enzo dan Caicedo sekaligus. Kesibukan Messi selepas juara Piala Dunia 2022 hapus 1 juta pesan. Real Madrid tantang Barca di semifinal Copa del Rey. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. West Ham United sukses tumbangkan Derby County untuk melaju ke babak 16 besar Piala FA. Bertanding di Stadion Pride Park Selasa dini hari tadi, The Hammers menang dengan skor 2-0. West Ham langsung unggul pada menit ke-10 lewat tendangan Jarrod Bowen yang memanfaatkan assist Thomas Soucek. Pada menit ke-50, West Ham memperbesar skor melalui aksi Antonio. Meski seluruh pertandingan babak 32 besar Piala FA 2022-2023 belum sepenuhnya tuntas, drawing babak kelima atau 16 besar Piala FA 2022-2023 telah digelar pada Senin malam. Hasil undian itu diantaranya mempertemukan tim-tim kuat Premier League, misalnya Manchester United akan bertemu West Ham, Wrexham atau Sheffield United versus Tottenham Hotspur, Leicester City versus Blackburn Rovers atau Birmingham City, dan Bristol City versus Manchester City. Leeds United resmi merampungkan proses perekrutan gelandang Weston McKennie dari Juventus pada Selasa 31 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Lewat laman resminya, klub Liga Inggris itu mengumumkan bahwa McKennie direkrut dengan status pinjaman hingga akhir musim 2022-2023, disertai dengan opsi pembelian permanen. Leeds harus membayar biaya peminjaman sebesar 1,2 juta euro kepada Juve. Jika mau mempermanenkan McKennie, maka The Whites harus merogoh kocek lebih dalam lagi hingga 33 juta euro plus biaya tambahan. Arsenal masih belum puas dengan komposisi skuad dan rekrutan terbarunya selama Januari 2023. Dikutip dari TBR Football, sebelum bursa transfer musim dingin ditutup, Arsenal ingin memboyong Jorginho dari Chelsea. Kontrak Jorginho yang akan habis dipercaya jadi alasan kuat Arsenal mengalihkan buruan. Meriam London ingin mencari pemain alternatif dengan harga yang tidak mahal. Selain Jorginho, Arsenal diyakini juga tengah memantau situasi Yuri Tielemans di Leicester City. Joao Cancelo mendadak ingin meninggalkan Manchester City. Bek sayap The Citizen itu kabarnya akan menuju klub Jerman Bayern Munchen. Raksasa Bundesliga itu disebut tertarik meminjam Cancelo sampai akhir musim. Bayern dan City sendiri kabarnya sudah sepakat soal transfer peminjaman Cancelo. Peminjamannya juga termasuk opsi mempermanenkan bek asal Portugal itu di akhir musim nanti. Tottenham telah mencapai kesepakatan 40 juta pounds atau 741 miliar rupiah untuk menandatangani Pedro Porro dari Sporting Lisbon. Sementara itu, Sporting telah menyiapkan pengganti Porro karena mereka hampir mendatangkan Hector Bellerin dari Barcelona. Bek sayap Spanyol itu hampir tidak tampil sejak kembali ke Camp Nou pada bulan September, hanya tampil 2 pertandingan di La Liga musim ini. Setelah selama beberapa hari mencari pelatih baru untuk menggantikan Frank Lampard, Everton akhirnya menemukan nahkoda baru itu. Sean Dyche resmi diumumkan sebagai pelatih baru Everton. Pelatih berkebangsaan Inggris itu pun mendapatkan kontrak selama 2,5 tahun alias sampai akhir Juni 2025. Raksasa Premier League, Chelsea benar-benar jor-joran di bursa transfer musim dingin 2023 ini. Jelang deadline, Chelsea kabarnya masih berniat menggait Enzo Fernandez dan Moises Caicedo sekaligus. Kini, seperti dilansir The Sky Sport, Chelsea siap memecahkan rekor transfer termahal Inggris dengan memboyong Enzo dari Benfica senilai 115 juta pounds atau 2,1 triliun rupiah. Laporan juga mengklaim bahwa andai Chelsea sukses menggait Enzo, mereka akan tetap mencoba untuk memboyong Caicedo dari Brighton. Legenda AC Milan dan Italia, Gennaro Gattuso diberhentikan sebagai pelatih Valencia setelah hanya 7 bulan di klub. Rangkaian hasil tak memuaskan jadi penyebabnya. Valencia saat ini berada di urutan ke-14 di La Liga dan baru memenangkan 2 dari 7 pertandingan terakhir mereka yang keduanya terjadi di Copa del Rey.
Lionel Messi menyesal atas perilakunya selama dan setelah kemenangan Argentina atas Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022. La Pulga merayakan gol penaltinya pada menit ke-73 dengan berlari di depan pelatih Belanda, Louis van Gaal, dan menangkupkan tangannya ke telinga. Setelah pertandingan, Messi mengklaim bahwa Van Gaal tidak menghormati Argentina dalam komentar sebelum pertandingan. Lionel Messi terpaksa harus menghapus jutaan pesan selepas keberhasilan menjadi juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina yang datang ke akun media sosialnya agar bisa digunakan kembali. Hal itu disampaikan La Pulga dalam wawancaranya dengan Andy Kuznetsov di Paris. Itu menjadi wawancara pertama Messi selepas dirinya sukses menggondol trofi Piala Dunia untuk kali pertama dalam karirnya. Dilansir BBC, pemain sayap Tottenham Bryan Gil telah bergabung kembali dengan mantan klubnya Sevilla dengan status pinjaman hingga akhir musim. Diketahui Spurs mengontrak Gil dari Sevilla pada 2021 dan dia telah membuat 31 penampilan bersama Tottenham termasuk 11 laga di musim ini. Tetapi kebanyakan sejumlah penampilannya ia mainkan dari bangku cadangan. Legenda hidup Barcelona, Dani Alves, sudah seminggu lebih mendekam di balik jeruji penjara. Dia dikabarkan sudah memainkan partai sepak bola pertamanya di tahanan. Kegiatan bermain sepak bola kabarnya dilakukan Dani Alves pada hari Kamis pekan lalu. Kehadiran Dani Alves menghadirkan antusiasme rekan-rekannya di penjara. Drawing babak semifinal Copa del Rey 2022-2023 sudah digelar Senin 30 Januari. Hasil undiannya mempertemukan Real Madrid versus Barcelona dan Osasuna versus Athletic Bilbao. Menurut laporan Diario AS, Los Blancos akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu di semifinal leg pertama. Pertandingan yang akan dihelat di Santiago Bernabeu itu rencananya bakal berlangsung pada 28 Februari 2023. Kemudian, leg kedua rencananya berlangsung di markas Barcelona, Stadion Camp Nou pada 4 April 2023. Klub kaya raya Ligue 1 PSG dikabarkan sedang dalam proses negosiasi serius untuk menggait winger Hakim Ziyech dari Chelsea jelang penutupan jendela transfer Januari 2023. Ziyech kabarnya sudah sepakat untuk pindah ke Paris. Kini, tinggal PSG dan Chelsea yang masih merundingkan formula kepindahan paling tepat dari sang pemain. Negosiasi serius PSG dan Chelsea diyakini akan terus berlanjut agar proses kepindahan bisa rampung sebelum jendela transfer ditutup pada Rabu 1 Februari pagi waktu Indonesia Barat besok. Gokil, Witan pulang kampung resmi gabung klub Liga 1. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Witan Sulaiman sebagai rekrutan anyar mereka pada paruh musim Liga 1 2022-2023. Witan yang sebelumnya bermain di Eropa resmi menyusul Egy Maulana Fikri untuk berkiprah di Liga 1. Sebelumnya, Witan membela AS Trenčín yang berkiprah di kompetisi Slovakia. Witan juga pernah membela FK Senica, Radnik Surdulica, hingga Lechia Gdańsk. Sejak datang ke MU, Casemiro sudah bermain 29 kali di semua ajang. Dia memberi kontribusi keterlibatan dalam 9 gol MU, rinciannya ada 4 gol dan 5 assist. Pasca laga melawan Reading akhir pekan lalu, Casemiro mengatakan dia menikmati hidup di Manchester United seperti anak berusia 15 tahun. Dia juga mengatakan klub berada di jalur yang baik untuk memenangkan gelar. Tapi yang paling penting adalah melihat tim berkembang, kata Casemiro. FC Barcelona terus memantau Arnau Martinez dari Girona FC menurut informasi terbaru dari Barça Blaugranas. Bek muda itu tampil bagus meski timnya kalah dari Barcelona dengan skor 1-0. Karena Girona dimiliki terutama oleh City Football Group, ada kecurigaan bahwa Pep Guardiola ingin mengambilnya untuk Manchester City. Tapi, ada desas-desus bahwa klausul pelepasannya bisa diaktifkan di angka 20 juta euro, harga yang murah di pasar transfer yang meningkat saat ini.
Masa depan Joao Felix saat ini tengah tidak jelas menyusul hubungannya dengan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone memburuk. Melihat hal itu, Barcelona dikabarkan siap memanfaatkan situasi tersebut untuk memboyong Felix ke Camp Nou. Apalagi Barcelona sendiri memang membutuhkan penyerang baru. Hal itu setelah Memphis Depay meninggalkan Barcelona menuju Atletico Madrid. Kini, Barcelona yang ingin membajak pemain Atletico Madrid yang sedang dipinjamkan ke Chelsea tersebut. AS Roma menghadapi masalah soal Nicolo Zaniolo. Jose Mourinho menyebut Zaniolo sudah tidak mau main untuk Roma, tapi juga tidak bisa pergi. Sejak masa depannya dispekulasikan, Nicolo Zaniolo sudah absen membela AS Roma dalam 2 pertandingan. Pemain berusia 23 tahun itu kembali diparkir saat Roma tandang ke markas Napoli dalam lanjutan Liga Italia Senin 30 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Fans Arsenal bisa sedikit bernafas lega. Gelandang andalan mereka, Thomas Partey, dilaporkan tidak mengalami cedera yang parah. Menurut laporan Goal, tim medis Arsenal sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Partey yang alami cedera di laga kontra City. Hasil MRI scan menunjukkan bahwa memang ada masalah di bagian kaki Partey. Namun, cedera itu dilaporkan tidak serius. Alhasil, sang gelandang tidak perlu absen lama seperti ketakutan awal Mikel Arteta. Sergio Aguero mempunyai keyakinan tinggi Messi akan bermain di Piala Dunia 2026. La Pulga hanya harus terus bermain seperti yang saat ini. Kalau dia bisa lanjut dengan rutinitas ini, saya pikir dia akan dengan mudah mencapai Piala Dunia 2026. Pada akhirnya, itu semua datang dari pikiran dan mentalitas, kata Aguero di ESPN. AC Milan semakin tercacar dalam persaingan Scudetto setelah dipermak Sassuolo 2-5. Milan kini menempati peringkat 5 klasmen dengan perolehan 38 poin dari 20 laga, terpaut banyak poin dari sang pemuncak klasmen yakni Napoli. Pelatih Milan Stefano Pioli mengakui finish 4 besar paling realistis bagi Milan. Scudetto kami pada musim ini adalah akan mengamankan sebuah tempat di Liga Champions. Itulah targetnya. Setelah sekian lama, akhirnya Paul Ince kembali lagi ke Old Trafford. Namun, kembalinya sang bintang ke Old Trafford ini tak terlalu menyenangkan. Balik ke Old Trafford, Paul Ince kesal MU dilatih oleh Erik ten Hag. Ia tak senang karena saat ini MU dilatih oleh sosok seperti Ten Hag. Pasalnya, Erik ten Hag sukses membawa MU membungkam anak asuh Paul Ince, yakni Reading pada ajang FA Cup. Beberapa waktu lalu, PSSI sudah merilis daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20. Dari sederet nama proyeksi skuad Timnas U20, terdapat 9 pemain yang membela Persija Jakarta. Kenyataan tersebut sulit diterima oleh pihak Persija dan pelatih Thomas Doll tak merasa bangga, malah tak bahagia. Pasalnya, Persija memang mengandalkan banyak pemain muda untuk musim 2022-2023 ini. Dan Liga 1 masih berjalan ketika TC Timnas U20 digelar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!